teman-teman, kalian tahu nggak sih tentang ekosistem? Kalau nggak tahu, yuk belajar bareng tentang dunia ekosistem dan serunya hidup berdampingan. Bersama aku, Kaila Marsha Ramadhani dengan NIM akhir 007 dari Prodi PGSD Fakultas PSDKU Kampus Unesa 5. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, suatu proses ekosistem melibatkan komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan abiotik, yaitu tidak hidup. Nah, ekosistem itu ibaratnya satu tim, ada makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling bekerja sama agar kehidupan tetap terus berjalan. Ekosistem itu memiliki dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang mencakup semua makhluk hidup atau organisme yang ada di permukaan bumi, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Sedangkan untuk komponen abiotik adalah komponen yang berisi unsur-unsur tidak hidup yang terdapat di lingkungan dan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Komponen ini seperti suhu, sinar matahari, angin, air, udara, kelembapan, cahaya, pH, salinitas, dan juga topografi. Nah, tadi kan di komponen biotik itu dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Untuk itu, yuk pelajari lebih lanjut. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang mampu menghasilkan karbohidrat sederhana seperti glukosa dari karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Selain itu juga berperan dalam menyerap karbon dioksida untuk menjaga keseimbangan suhu dan curah hujan. Produsen juga menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang dibutuhkan oleh organisme lain untuk metabolisme energi. Contoh dari produsen itu meliputi alga, lumut, dan tumbuhan hijau seperti beringin, mahoni, dan tanaman lainnya. Selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrof yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, sehingga bergantung pada organisme lain untuk memperoleh energi. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan jadi 3 kelompok loh, yaitu karnivora, yaitu pemakan daging, contohnya singa, harimau, buaya, ular, serigala, dan lainnya. Herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya kambing, sapi, kerbau, kelinci, belalang, dan lainnya. Yang terakhir yaitu omnivora, pemakan segalanya, baik daging maupun tumbuhan, contohnya manusia, ayam, bebek, cacing, tupai, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer atau biasa disebut dengan pengurai adalah organisme yang mampu menguraikan sisa makhluk hidup, baik heterotrof maupun autotrof yang telah mati. Dekomposer memainkan peran penting dalam mengembangkan zat-zat organik dari konsumen ke produsen melalui proses pembusukan. Nah, proses ini menghasilkan zat anorganik sederhana yang diperlukan oleh produsen untuk membuat makanan. Contoh dari dekomposer itu meliputi ganggang, cacing, jamur, bakteri, dan mikroorganisme lainnya yang ditemukan di berbagai lingkungan seperti darat, air, maupun udara. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem itu dibedakan menjadi 2, ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Adapun ekosistem itu sendiri adalah salah satu kesatuan komunitas beserta lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik di antara setiap komponen. Komponen-komponen yang ada di suatu ekosistem mencakup makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup. Sedangkan untuk ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan produktivitas. Ekosistem ini tidak terbentuk secara alami, melainkan dirancang, dibangun, dan dipelihara oleh manusia. Nah, berikut adalah contoh ekosistem alami dan juga contoh ekosistem buatan. Nah, untuk contoh ekosistem alami yaitu hutan. Hutan itu terbentuk secara alami, terbentuk secara sendirinya, tanpa adanya campur tangan dari manusia. Sedangkan untuk yang ekosistem buatan yaitu contohnya terasering. Untuk terasering ini dibuat dengan adanya campur tangan manusia, yang mana manusia berharap dengan adanya terasering di area perbukitan itu dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Wah, udah sampai di akhir nih. Yang terakhir yaitu fungsi ekosistem untuk makhluk hidup dan lingkungannya.
Ekosistem memainkan peran penting dalam kehidupan dan membawa berbagai manfaat untuk kita semua. Manfaat ekosistem untuk makhluk hidup dan lingkungannya diantaranya yang pertama yaitu mendukung kehidupan. Ekosistem menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan juga udara. Yang kedua yaitu pengatur iklim. Ekosistem seperti hutan hujan tropis berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Nah, yang ketiga yaitu pengelolaan limbah. Decomposer dalam ekosistem menguraikan limbah organik menjadi bahan yang bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu konservasi, keanekaragaman hayati. Ekosistem menjaga keberlangsungan berbagai spesies makhluk hidup. Karena sudah sampai di akhir, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dari akhir dan bye-bye.